Ini saya mengundang teman-teman semua karena kemarin saya menonton salah satu video namanya YouTube-nya Pak Ismaya Jaya. Ya, situ saya menonton videonya dan saya mengundang teman-teman hari ini karena di situ dia menyinggung nama orang Timor. Hari ini kita coba cari beliau ke rumahnya. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kita pergi ke rumahnya Pak Ismaya Jaya. Bisa dulu ya. Kita dulu ya. Saya akan maaf. Oke. Maaf. Ya, cek dulu, Pak. Ya. Bang. Ya. Mau dulu Pak Jero? Ya, kita sudah komunikasi dengan Pak Jero dan selain Pak Jero hari ini ada waktu mungkin kita bisa izin untuk masuk ke. Oh ya, siap Pak. Oke. Nah sekarang ayo. Yang lain Masuk, tekan. Masuk. Ya, Pak Jero, kita mau tanya sesuatu Pak Jero. Kira-kira bisa nggak Pak Jero? Oh, ya boleh. Kenapa tidak? Silakan dulu. Oke, terima kasih. Silakan. Gimana? Sebenarnya saya dari dulu itu pengen sekali ketemu Pak Jero. Ya, terima kasih. Dan channelnya Pak Jero itu mungkin saya salah satu penonton setia. Amin. Dan teman-teman juga ini sudah tahu Pak Jero karena mereka juga sudah sering nonton videonya Pak Jero. Nah, ketika tadi saya ngomong sama mereka bahwa saya hari ini ada janjian sama Pak Jero, nah mereka tanya Pak Jero siapa? Saya bilang Pak Jero Ismaya Jaya. Mereka sudah tahu karena mereka ini adalah penonton setia. Tujuan saya ke sini Pak Jero karena memang kemarin atau belakangan ini tersenter bahwa orang Timor itu selalu bikin ulah. Apalagi dengan kasus-kasus kemarin itu yang di Muara Maning, bahwa di situ melibatkan nama orang Timor. Nah, kita sebagai orang Timor juga merasa tidak nyaman, merasa ketakutan itu pasti ada. Karena apa? Karena yang disebut di situ adalah orang Timor. Maka tujuan kedatangan kita ke sini, kira-kira bagaimana pencerahan dari Pak Jero? Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya nama kurang hafal Bang Parel ya, Pak. Ya, Parel. Ini saya juga ngikutin channelnya Bang Parel. Ini Bang Parel di boxer, atlet boxer ya, boxer. Saya ngikuti juga pendangannya, apa saya ngikuti. Saya tahu juga saya ada like, subscribe sudah saya. Ini ya, saya terima kasih nih Saudara Timor mau datang. Kebetulan saya punya nenek buyut ini yang saya ngasuh saya ini fotonya. Dia lahir di Timor. Ini nenek buyut saya demi Tuhan ini saya pakai Tuhan. Dia yang ngasuh saya, lahir di Timor. Saya nggak benci sama orang Timor. Jangan salah. Saya benci sama orang keras. Saya benci sama orang kasar. Saya benci sama orang yang tidak tahu terima kasih. Saya benci orang yang tidak menghargai tanah saya. Itu yang saya benci. Kalau mereka saudara Timor baik-baik, kenapa saya nggak baik? Saya jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita saudara NKRI seperti Soekarno bilang. Bahwa Indonesia ini merdeka bukan karena satu orang Indonesia, bukan karena orang Bali, orang Hindu, bukan. Karena NKRI, karena semua bangsa dan suku di tanah air ini yang memerdekakan bangsa Indonesia. Itu yang ada dalam jiwa saya. Jadi mohon maaf ketika ada video saya yang di awal cuplikan itu keras. Bagi pendatang, saya tidak terima ketika kalian makan dan hidup di tanah Bali, kalian melakukan pembunuhan. Itu saya keras. Kenapa? Maksud saya, bagi pendatang yang bergaris keras, kelompok. Tapi ketika kalian baik, kenapa takut? Kita saudara, baku saudara. Kita nggak ada masalah. Tetapi asalkan benar-benar kita sering jaga. Itu yang saya mau. Bang Parel asli mana? Saya asli Flores, Pak. Flores. Ini asli Flores semua? Ya, Flores ya. Flores mana itu? Saya Flores Labuan Bajo. Labuan Bajo. Saya juga punya teman baik si Carlos. Mohon maaf Pak Jero, ini saudaranya dia ini mantan anak buahnya Pak Jero. Lo siapa itu? Hah?
Adil ya. Kan tahu jiwa saya, gimana saya? Nggak pernah saya jahat sama orang. Itu sebenarnya kelompok mata elang juga dulu saya baik sampai saya kasih motor. Sampai kasih saya belikan motor. Demi Tuhan saya belikan motor. Ketika sama kelompok mata elang, ya, kelompok di sana saya nggak mau sebut sukunya biar tidak salah. Karena kita tidak bermusuhan sama suku. Ya, betul. Kita yang kita tidak suka adalah orang yang kelompok. Jadi kelompok ini orang Timur banyak yang baik kok. Banyak orang Timur membuat kita sejahtera. Dari Timur buat Indonesia merdeka, buat jaya. Dari mana? Dari tanah Timur. Ada emas, ada segala macam. Dari Timur yang memberikan kita. Tapi kita kan tidak suka dari orang luar yang bergaris keras. Itu yang saya pertegas. Garis keras yang suka menghina, menginjak kami. Mereka ini, mereka mata elang ini, ya, karena kan Timur itu banyak sehingga general ya. Seolah-olah kalian ini semua kenapa? Padahal kalian orang baik-baik. Kita tahu lah. Channel YouTube-nya bagus, siarannya bagus, edukasinya bagus. Ini saya juga sampaikan kepada Nyama Hindu Bali, jangan sampai salah. Karena bukan karena ada apa, karena memang saya tahu kan saya bilang kelompok, bukan suatu suku. Bukan daerah, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu Indonesia ini merdeka karena kita bersatu. Tapi ketika kelompok, kan banyak orang Bali juga punya kelompok yang keras. Yang garis keras, saya juga nggak suka kelompok-kelompok garis keras. Saya juga tidak suka kelompok-kelompok yang arogan, menindas, itu nggak suka saya. Saya sukanya orang yang betul-betul saling menghargai. Kita saudara. Saya pasang Tuhan Yesus ini nggak pernah hilang. Ini di sini dari dulu, dari saya ada di sini, ini ada di sini. Saya dikasih saudara. Kakak saya salah satu majelis pendeta. Saya punya kakak kandung Protestan. Saya punya pengawas di Yayasan Ksatria Kris Bali. Itu adalah Sekjen Pendeta seluruh Bali. Wayan Damayana. Itu Sekjen Pendeta seluruh Bali. Itu pengawas saya di Yayasan Ksatria Kris Bali. Saya orang KRI. Jadi saya betul-betul cinta NKRI. Saya menjaga. Tapi saya membenci orang-orang yang tidak menghargai. Saya tidak mau. Tanah ini kan warisan leluhur saya. Buat anak cucu saya, Bang punya daerah tanah di sana. Nggak mungkin lah saya menjadi raja. Nggak mungkin saya berani berbuat yang tidak. Bung yang punya kuasa, silakan Bung. Di sana kuasa Bung, di sana tanah Bung. Saya hargai. Saya ingin ketika ada saya punya saudara di sana, Bung, tolong dong saudara saya tidak makan. Kan bisa kita minta tolong sama saudaranya Bung. Oh kasih saudara ini Pak Tut punya. Kalau kita baik, masa nggak dibantu? Ya, betul. Itu NKRI tujuannya. Ya. Saya pun di Yayasan Ksatria Kris Bali ini. Kita semua NKRI, tapi kebanyakan memang orang Hindu Bali yang ada di sama kita. Tetapi saya tidak menolak orang luar Bali asalkan benar-benar satu visi, satu misi untuk Indonesia tetap NKRI. Itu yang saya mau. Itu ya Bung ya, sambil minum biar nggak tegang. Saya juga tegang, datangin banyak orang. Tegangan juga. Datangin saudara Timur banyak orang. Tegangan pula ya. Ini saudara Timur loh bukan ya. Ayo Bung minum dulu. Pak Jarwo. Ya. Mohon maaf Pak Jarwo, mungkin kita kesini itu banyak tanya Pak Jarwo. Ya, silakan. Karena kita ini, saya secara pribadi atau mungkin teman-teman saya ini baru pertama kali ketemu Pak Jarwo. Dan memang kalau dilihat di video-video YouTube Pak Jarwo itu serem. Ya, serem. Saya secara pribadi serem juga. Itu karena apa? Badan besar, punya basic bela diri. Tapi setelah kita ketemu langsung, ya ini bataknya Pak Jarwo. Nah, amin. Yang kita tanyakan sekarang ini Pak Jarwo, masih berkelanjutan tadi tentang kehidupan orang Timur di Bali. Ya. Karena Timur itu luas. Ya, betul. Ya, luas Timur itu. Dan kalaupun orang misalnya saya hanya bisa sebutkan Sumba, Kupang, dan Alor yang bikin masalah, otomatis saya seorang Flores juga kena imbas. Karena apa yang disebut situ adalah orang Timur. Nah, itu yang bikin kita takut, bikin kita bas-bas kalau kita keluar dari rumah. Itu. Makanya kita tanyakan sekarang Pak Jarwo, kira-kira seperti apa solusinya Pak Jarwo ketika nanti ada orang misalnya bukan dari Flores, mungkin orang di luar Flores, ataupun orang Flores yang melakukan kekacauan. Kita makan Pak Jarwo seperti apa Pak Jarwo? Oke, saya selalu bilang ini kelompok, jangan general. Orang Bali juga banyak orang yang tidak baik. Jadi kita tidak boleh, saya makanya di video-video saya kan tidak menyebutkan nama sukunya. Nah kan daerah Timur saya nggak sebut, biar tidak salah. Saya sebut kelompok mata elang. Itu yang saya sebut. Kelompok mata elang yang saya sebut. Tidak ada saya nyebut orang Timur itu tidak ada di video saya nggak. Saya sebut hanya kelompok mata elang. Cuman di masyarakat medsos itu akhirnya berkembang, oh ini orang Timur. Itu bahasa saya. Jadi saya himbau kepada masyarakat Nyama Hindu Bali saya. Orang Bali saya, mari kita berpikir bahwa jangan salahkan mereka. Karena banyak seperti Bang Farel bilang, orang Timur itu banyak dan luas. Sama kayak kita di Bali. Orang Bali itu banyak. Ada orang Karangasem, ada orang Beleleng, ada orang Negara, ada orang Tabanan. Nah ketika akhirnya tahu yang membunuh itu Nyama Hindu Bali, orang mana itu? Orang Karangasem juga.
Apakah kita jadi ribut sama orang Karangasem? Kan tidak harus. Nah sekarang saya hanya ingin, kenapa saya bersuara kemarin, biar tahu saudara Timur. Saya nggak mau, saya punya tanah di sini, tanah Bali, tanah leluhur, saya diinjak-injak sama orang yang bergaris keras. Sekali lagi, sama orang-orang yang tidak patuh sama hukum, sama orang-orang yang tidak takut sama hukum. Mereka kan tidak takut sama hukum. Mereka orang yang tidak menghargai polisi, mereka orang yang tidak menghargai hukum, mereka bermain hukum rimba. Itu yang saya nggak mau. Jadi kelompok-kelompok garis keras ini kan saya perangi. Kenapa saya perangi? Demi anak cucu saya. Besok kalau saya nggak makan, ada masalah tanah Bali saya. Saya nggak punya kampung. Abang semua punya kampung bisa pulang. Kita, beta nggak makan apa? Makan nggak ada di rumah. Nggak ada makan apa? Makan sawi kita. Itu yang saya mau. Ayo minum. Jangan tegang. Terima kasih Pak Jero atas ceramahnya. Ya semoga teman-teman yang menonton video ini bermanfaat. Dan poin dari apa yang disampaikan oleh Pak Jero, yang pertama itu adalah kita jangan sesekali kita tuh mengaum di kandang singa. Yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Jero itu sama dengan halnya ketika maaf Pak Jero, saya mungkin ada. Ketika ada orang yang bertamu ke rumah kita, orang tidak pernah kita kenal, tiba-tiba dia langsung masuk ke kamar kita. Dikira bagaimana tanggapan teman? Apa teman marah atau teman cuma diam aja? Kalau saya secara pribadi, saya pasti marah karena dia tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba dia langsung masuk ke kamar saya. Nah kira-kira itu yang disampaikan oleh Pak Jero tadi, poin dari yang disampaikan oleh Pak Jero, bahwa kita semuanya adalah bersaudara. Ya, jangan sampai ada perbedaan. Kalau kita berbuat baik, maka hidup kita juga aman. Kalau kita berbuat jahat, hidup kita tidak bakal aman. Luar biasa itu. Luar biasa itu benar Pak. Jadi saya dapat pelajaran tadi. Ketika siapa sih yang mau rumahnya dimasuki? Ya. Jangankan kita sama orang luar, orang keluarga kita itu balik kita nggak kenal masuk aja kita nggak suka. Apalagi orang luar yang kalian cari makan di sini, kalian hidup di sini, kalian sukses di sini, tapi kalian menindas kami kan salah, Bang. Jadi tolonglah. Kami ini bersyukur ada yang saudara-saudara kami dari kenapa? Karena kami punya saudara banyak. Bukan hanya di Bali kami punya saudara, di Indonesia kami punya saudara. Tetapi janganlah ini di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Artinya di mana kita tinggal, hormatilah tuan rumah, seperti yang dibilang. Hormatilah yang punya rumah. Jangan kita tidak menghargai yang punya rumah. Hanya duit karena 1 juta, 2 juta. Jangan lupakan, lebih baik kita cari saudara. Lebih cari saudara kan lebih bagus. Semakin banyak saudara besok pulang saya mau ke Flores, saya nggak segan-segan telepon saudara saya, Bang, saya mau Flores ini, minta tolong dikawal Mas. Begitupun besok kalau di Bali ada apa-apa telepon, karena sudah baik. Apa yang kita nggak saling jaga? Jadi ingat pada saudara saya Hindu Bali dan saudara saya Timur juga, saya sangat menghargai karena saya punya leluhur seperti dia bilang, nenek buyut saya demi Tuhan itu yang menyayangi saya sampai mati di tempat saya, umurnya 120 tahun baru meninggal. Itu lahir di Timur. Tapi orang darah Cina, lahir di Timur. Saya menjaga. Kenapa? Karena itu warisan leluhur. Saya hanya tidak senang orang garis keras yang tidak pakai hukum rimba itu. Kalau abang-abang ini semua, kalau udah Bang Padal bilang, ini Pak Jero ada orang saya telepon, siapa sih berani kamu? Jangan. Kita melanggar hukum namanya. Jangan pakai hukum rimba. Tidak pakai hukum polisi. Polisi punya aturan. Tapi kita juga ketika hukum rimba itu terjadi, kenapa? Karena rumah kita diganggu. Karena kita sudah diganggu. Ini kan karena anak-anak Matalang ini udah berapa kali buat masalah sama kita, orang Bali. Saya pun pernah dibuat masalah. Saya dulu baik sama mereka. Saya kasih sampai saya belikan motor demi Tuhan. Saya belikan motor salah satu orang. Kan kebaikan mereka dekat. Jadi jangan manfaatin. Saya minta sama saudara saya Timur, jangan manfaatin. Ketika bersaudara, marilah bersaudara dengan baik, saling jaga. Janganlah kamu menjadi raja di tempat tanah kami, tanah kelahiran kami. Jadilah saudara. Kalau kalian jadi raja, artinya kalian sudah salah. Karena kalian bukan di sini tempatnya. Tapi kalau kalian jadi saudara, itulah yang benar. Aku akan merangkul kalian sebagai saudara utama untuk menjaga NKRI bersama-sama. Kan begitu. Itu utama, Bung. Ya, teman-teman bisa dengar sendiri. Nah, ini pertanyaan saya ini yang dari dulu saya bikin konsep ini. Tanya buat Pak Jero. Karena apa, teman-teman? Pak Jero itu saya lihat di media sosial itu Pak Jero itu masih, ya boleh bilang masih muda. Ya, masih muda Pak Jero. Ketika Pak Jero itu masih gagah, ganteng lah Pak Jero. Sekarang karena kemakan siapa? Karena dulu masih ingat sisi rambutnya Pak Jero itu ke atas begini. Ya, cabut. Ya, saya tahu. Saya tahu dulu. Nah, di situ saya melihat Pak Jero di situ ketika saya sebut sekarang ini ketika ada bentrokan di Tukumar. Itu yang membuat Pak Jero itu jadi viral. Nah, ketika Pak Jero kemarin ini entah kenapa
channel YouTube-nya Pak Jero ini muncul di beranda YouTube saya. Oh. Saya nonton videonya, saya bilang gini, ini orang kayak saya pernah kenal nih orangnya. Itu apa mungkin beda ya? Nah, ketika saya buka videonya, wah ini mantan sekjen Laskar Bali, saya kenal itu. Nah, makanya dari situ aku terus ngikutin videonya Pak Jero. Dan dari situ juga aku terinspirasi dari Pak Jero. Karena apa? Begitu saya melihat track recordnya Pak Jero itu sudah berubah 180 derajat. Ya, mohon maaf. Karena kesannya di mata orang, namanya seorang preman, itu sangat ya, orang yang paling ditakuti. Gitu. Apalagi Pak Jero ini sudah sering terjun ke dunia apa ya? Langsung dunia ya sudah dunia kejahatan lah seperti itu. Nah, maaf betul. Mungkin saya ini karena Bapak ini sebagai idola saya juga. Bapak juga menjadi inspirasi buat saya. Itu. Pertanyaan saya Pak Jero, kenapa Bapak kok bisa berubah 180 derajat dari dunia kejahatan balik ke dunia membantu orang banyak? Nah, itu yang membuat saya terinspirasi. Makanya saya ketanya sini, saya ingin mendengar aja kok bisa balik 180 derajat Pak Jero. Ah, itu yang ya. Saya sebenarnya ini banyak orang yang pikir saya itu jahat. Saya dulu sebelum masuk ke Laskar kembali, saya memang pendiri Laskar Bali. Organisasi itu masuk pendirikan. Kalau ada bilang saya bukan pendiri, saya sumpahin dia. Karena saya termasuk tahu bersih. Jadi kalau orang yang baru-baru itu bilang saya enggak, saya tahu persis. Dan ketika saya 2007 saya keluar dari Laskar karena saya dipakum, akhirnya 2013 saya kembali berorganisasi, dipanggil karena saya diminta kembali ke organisasi. Saya itu 2013 saya sudah menjadi seorang pemangku, kalau orang Bali Jero. Saya udah mau intern, sudah bersihkan diri. Dan akhirnya saya bertanya sama Tuhan, ada 3 permintaan saya sama Tuhan ketika saya ingin. Satu, saya ingin mendamaikan organisasi karena saya kenal sama Jikus Bata. Kedua, saya ingin membantu orang lemah yang selalu ditindas ketika tidak mau kebenaran. Yang ketiga, saya ingin memulihkan nama baik saya di organisasi ketika saya dibilang dulu mau ambil uang segala macam. Akhirnya Tuhan kasih restu dan saya berjalan. Dan ketika berjalan pun akhirnya saya ujian banyak, kan tahu saya diborgol, di penjara segala macam. Sampai akhirnya saya di penjara yang kedua. Penjara yang kedua itulah saya menyadarkan saya lebih sadar lagi. Karena Tuhan bicara sama saya. Ini yang mujizat. Dalam penjara kedua ada Yesaya 61. Karena orang Kristen yang ketemu sama saya dia lihat dia karakter saya. Pak Jero ini saya lihat di Injil kayak Yesaya 61. Ketika engkau di penjara, engkau disakiti, engkau direndahkan, engkau dihinakan, kau terus berjuang, berbuat kebaikan, kau hibur orang-orang di dalam penjara, maka aku akan angkat derajatmu sampai ke anak cucu. Karena perbuatanmu. Ketika engkau itu ya, ketika 2 kali kau dihinakan, itu bahasa Yesaya 61, coba lihat di Injil. Saya ingat sekali. Dan itu juga yang membuat saya mendengarkan firman Tuhan atau bisikan Tuhan. Saya bicara sama Tuhan di dalam penjara. Saya bicara nyata, ini Tuhan saya, Tuhan di Sang Hyang Widi Wasi kalau saya sebut. Bicara sama saya Tuhan, bukan di Sang Hyang Widi Wasi, tapi Tuhan. Tuhan bicara kepada saya, sampai saya tanya, benarkah engkau Tuhan? Tuhan berkata, benar, aku Tuhan. Bagaimana wujud dan bentukmu Tuhan? Bisakah melihat wujud dan bentuk Tuhan? Saya tanya. Kan tidak bisa. Saya ingin lihat wujud dan bentukmu Tuhan, agar saya yakin dan percaya engkau yang bicara kepadaku, engkau yang menuntun saya. Kau tidak percaya padaku, kata Tuhan. Tidak Tuhan, saya ingin lihat wujud dan bentuk. Baiklah, kata Tuhan. Ketika engkau ingin lihat wujud dan bentuk, aku bertanya kepadamu, bisakah engkau lihat wujud laparmu? Lapar. Ya. Bagaimana lapar? Bagaimana wujudnya? Kamu merasakan lapar? Merasakan. Ketika perih kita lapar. Bagaimana wujud lapar itu? Nggak bisa kita wujud. Tapi kau merasakan. Sama seperti ada bahasa Tuhan, ada bahasa lapar. Kamu merasakan lapar, kamu merasakan Tuhan, tak bisa kau wujudkan. Saya diam sesaat. Lagi saya bertanya, tapi Tuhan ketika saya makan kan kenyang saya, benar nggak? Hilang lapar saya. Tuhan lagi menjawab. Ketika engkau berdoa, apakah engkau tidak tenang karena aku yang datang kepadamu? Woi, nangis saya di penjara. Karena ketika penjara saya yang kedua, semua memusuhi saya, semua meninggalkan saya. Saudara saya di organisasi semua pergi sama saya. Saya ditinggal seorang diri. Keluarga saya pun menjauh. Tapi Tuhan nyata bicara kepada saya. Ini saya bicara sama Tuhan, firman Tuhan yang bicara kepada saya. Tidak ada bicara manusia, tidak ada saya baca di kitab suci, tidak ada saya dengarkan di media, di medsos atau dengar dari orang. Saya dengar dari firman. Nangis saya karena Tuhan nyata menyayangi saya untuk cerita. Akhirnya saya tanya Tuhan, apa karma saya? Ketika orang Hindu Bali kan ketika dihukum penjara kan pasti karena karmanya, benar? Orang bilang karena karmanya. Tuhan berkata, ketika engkau bilang karena karmamu, apa karmanya Yesus? Mohon maaf, saya bilang Yesus. Sekali lagi saya minta maaf, saya bilang Yesus.
Apa karmanya? Dia manusia, sama seperti dirimu. Iya Tuhan. Dia disalib dengan dirimu. Iya Tuhan. Kenapa dia dipanggil Tuhan? Kenapa dia dipuja menjadi Tuhan padahal dia dihukum lebih sakit dan lebih menderita dibandingkan dirimu? Tuhan berkata, dia menjalani proses penebusan dosa umat manusia. Dia korbankan dirinya. Kau hanya proses untuk menjalani hukuman agar mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan. Itu Tuhan bicara. Saya nggak disakiti begini sakit. Begitupun ketika Tuhan berkata lagi pada saya, ketika saya merasa hina dan rendah diri, ketika Tuhan dalam kitab suci Weda ada namanya Krishna dan ada namanya Arjuna dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita. Arjuna itu adalah panglima perang. Krishna adalah kusir kuda. Tuhan berkata, ketika kau tahu, kenapa bukan Arjuna dan Bima? Ada yang Bima yang gagah perkasa dan hebat luar biasa, dan Arjuna yang hebat luar biasa dalam perang kuda. Kenapa dia tidak dipanggil Tuhan? Kenapa seorang kusir kuda? Ketika kita lihat kehidupan nyata, kusir kuda itu seorang sopir yang kita rendahkan, kita hinakan. Tapi dialah yang mulia. Dialah yang berkat anugerah Tuhan. Bukan panglima perang yang hebat, bukan Arjuna yang luar biasa, tapi seorang supirnya yang hebat ternyata. Jangan kau merasa rendah hati dan rendah diri. Begitu benar agama Buddha. Tuhan berkata, ketika sang Buddha, orang yang berjalan kaki ribuan kilo tidak membawa apa-apa, hanya menyebarkan keyakinan kebaikan. Kenapa dia yang dipuja? Kenapa bukan raja Cina? Kenapa bukan raja terhebat di tanah Cina atau pengusaha terkaya di Cina yang dipuja sebagai sang Buddhanya? Kenapa orang yang berjalan kaki menyebarkan agama yang dipuja, yang tidak membawa apa-apa? Tuhan berkata, jangan kau rendah hati dan rendah diri. Itu Tuhan bicara kepada saya dalam penjara. Kameramen saya tahu persis karena dia orang yang saya ajak. Saya sumpahkan, dia tahu persis bagaimana saya dapat anugerah. Saya tanya kepada saudaraku Timur. Saya tanya sekarang, ketika bisa jawab saya akan pindah agama. Ini pertanyaan saya didengarkan ketika saya bisa jawab. Tuhan kamu sama Tuhan saya beda kan? Ya. Beda ya, setuju ya? Ketika saya tanya, saya ajak saudaraku ke tempat orang melahirkan. Ada 5 agama ibunya melahirkan. Apa cirinya agama Kristen ketika anak laki-laki yang lahir? Apa cirinya? Ketika kulit kita sama. Apa cirinya anak itu Kristen? Apa cirinya anak itu Hindu? Bali. Apa ciri? Bisa kan bedakan? Bisa kan bedakan? Ini tahu nggak? Ini orang mana? Orang Bali apa orang Timur? Kalau kulitnya Timur. Timur. Orang Timur. Ini orang Timur. Padahal ini orang Bali asli. Dari Nusa. Kan ada yang tahu. Ya. Ini orang Bali asli, orang dari Nusa. Nusa Penida, tempat taksir kami. Jadi ketika itu saya bilang, ketika saya ajak ke rumah pesantren, mana cirinya agama Kristen? Saya akan masuk agama Kristen. Sekarang bisa jawab, apa cirinya? Bisa nggak jawab? Bisa. Bisa jawab. Nggak bisa. Kenapa? Kalau Tuhan kamu masih sempurna, Tuhan saya maha hebat. Kenapa nggak ciptakan beda? Bung sama saya harus punya beda ciri khas. Kita manusia, maukah pen HP kita sama? Nggak mau. Pen ATM mau sama? Nggak mau. Tapi Tuhan kita maha sempurna, kenapa? Ciptakan sama. Sebenarnya Tuhan kita satu, sang pencipta alam semesta. Cuman kita membedakan sama, kayak organisasi saya dulu. Saya di organisasi A, ada organisasi B, padahal lahir dari organisasi A. Kita saling bunuh gara-gara simbol saya. Oh, dia orang beda. Benar nggak? Itulah agama. Tuhan berkata kepada saya, manusia sekarang lupa diri. Mereka berpikir karena agama mereka dilahirkan ke dunia. Agama adalah iman untuk mencariku dalam kematiannya. Bukan mencari harta, kedudukan, kekuasaan dalam kehidupan manusia sekarang. Agama dipakai alat untuk mencari harta dunia dalam kehidupan manusia yang sekarang. Itulah Tuhan murka. Saya balik ditanya sama Tuhan. Tanyakan kepada mereka, Pak Pendeta, Pak Ustadz, Ratu Pedandel, Begawan. Ketika mereka butuh darahnya A. Kenapa darah kita yang orang hina masih rendah? Kenapa boleh masuk ke tubuh mereka? Pak Ustadz, Pak Pendeta, darah saya A. Pak Ustadz, Pak Pendeta, saya darahnya A. Pak Ratu Pedandel, saya darahnya A. Oh iya, donor. Darah saya diam di tubuhnya. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Ketika makanan kalian haramkan, kalian tidak boleh kan? Kalau ini beda, kenapa? Darah saya kau bolehkan sama kan? Darah saya diam di tubuh kalian. Apakah kita tidak bersaudara? Kan kita bersaudara artinya. Tuhan ciptakan kita bersaudara karena kalian lahir di daerah sana. Saya lahir di sini. Ini adalah lahir di sana karena jalan Tuhan. Padahal kita bersaudara. Apa yang dibedakan? Coba saya tanya. Karena agama saja kita merasa berbeda. Ya. Karena suku aja kita merasa berbeda. Kita nggak ada berbeda. Benar nggak? Sependapat? Sependapat. Itulah Tuhan berikan saya anugerah dalam penjara untuk menimpa dan mendapatkan anugerah untuk mengertikan. Begitu pun Tuhan berkata kepada saya, kau ingin mendapat anugerah? Ya kan, ingin dapat anugerah Tuhan. Ketika kau ingin mendapat anugerah Tuhan,
kau adalah aku yang menciptakan. Begitupun mereka. Tapi kenapa kau hina, kau bunuh, kau sakiti yang kuciptakan? Pantaskah kau menyembahku? Dalam doa apapun agama, pantaskah kau menyembahku? Kan tidak pantas. Kalau kita ingin dapat berkah Tuhan, hargailah yang kuciptakan. Jangan kau bunuh saudaramu yang kuciptakan, artinya kau tidak menghargai yang kuciptakan, itu kata Tuhan. Jadi mari kita bersaudara, mari kita, ketika kau benar, Tuhan akan melindungi. Dan saya yakini Tuhan akan bersama kita. Berbuatlah baik selama kita diberikan kehidupan. Mari kita minum dulu. Ayo. Ini kita dapat ilmu baru dari Pak Jero. Dan Pak Jero sama saya itu seperti Pak Jero bilang, tidak Tuhan. Tapi ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jero, semuanya jadi satu. Semuanya itu jadi bersaudara. Nah, pertanyaan berikut Pak Jero. Maaf Pak Jero, saya mungkin sebanyak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Saya kupas sampai habis. Setelah kasus Teguh Umar dulu, karena saya mungkin kalau menurut prediksi saya, setelah itu Pak Jero mulai hengkang dari Laskar Wali. Tapi saat itu juga Pak Jero menjadi terkenal karena foto Pak Jero itu selalu ada di setiap ngurus kasus itu, baik di pengadilan maupun di Kerobokan. Tapi yang ujung-ujungnya Pak Jero juga kena di situ. Apa setelah kasus itu Pak Jero, kira-kira ada nggak perasaan dendam dari pihak korban itu, dari pihak keluarga korban itu Pak Jero, setelah ada kasus yang berdarah itu Pak Jero? Iya, kalau Teguh Umar itu kalau bilang ada dendam, buktinya kan ada. Mereka membalas kejadian yang di mana namanya di Gianyar kan balasan. Yang Sudirman kita nggak kena korban waktu itu. Kalau kita ada flashback lagi, mohon maaf, saya walaupun sudah tidak, saya mengulang. Itu kan ada pembalasan. Di Sudirman mereka nggak dapatkan kita. Tapi akhirnya di Gianyar mereka dapatkan kita di organisasi saya yang lama. Ada mati satu kan. Dan wilayah. Itu ada pembalasan kan. Artinya ada pembalasan. Akhirnya saya membuat perdamaian. Saya sebelum mereka membalas, saya sudah bilang, saya mau damai. Sebelum mereka membalas. Ingat. Sebelum mereka membalas, saya sudah dekati sekjennya untuk selalu ketemu sama saya aja damai. Demi Tuhan saya bilang begitu. Saya merendah. Kalau saya ngadu ego tinggi, saya di organisasi saya besar. Banyak orang-orang hebat. Nggak takut. Kalau saya mau, saya habisi. Tapi saya ingat Tuhan. Saya ingat ketika itu, saya punya janji sama Tuhan, saya ingin mendamaikan dua organisasi. Ketika itu juga saya ingat bahwa ini adalah hukum karma, harus saya terima, biarkan mati agar mau berdamai. Itu yang saya lakukan. Kalau saya mau membalas, orang-orang yang dulu di organisasi pasti akan membalas. Tergantung bagaimana mandatnya. Tapi saya tidak mau waktu itu. Saya ingin mendamaikan, lalu biarin korban untuk bisa berdamai. Itu yang saya lakukan. Berapa bulan Pak Jero di penjara itu? Kasus baliho. Saya dibilang menganiaya segala macam, itu pada saya nggak ada, saya diborgol kaki tangan. 5 bulan saya di penjara. Dan hari saya keluar bebas penjara pertama, hari kajian keluar purnama, dan hari Tuhan Yesus, hari Minggu saya bebas. Tapi 5 bulan kemudian saya masuk lagi, dibilang kasus narkoba. Tapi 5 bulan lagi saya bebas, hari film dan hari Sumpah Pemuda saya bebas. Dan itu pun saya bebas di hari-hari Tuhan, hari khusus, hari bagus, umat Hindu yang Tuhan berikan kepada saya. Karena bukti tidak kuat untuk menjerat saya, karena kepentingan politik saja yang ada di dalam proses itu. Soekarno dipenjarakan karena politik yang membuat dia dipenjara. 2 kali dia dipenjara sebelum jadi presiden. Siapa tahu saya menjadi orang yang berguna di tanah Bali. Sama kisah saya sama Soekarno, presiden kita. Itu yang membuat saya semangat. Gitu, nah, teman-teman, itu penjelasan dari Pak Jero. Kalau teman-teman mau lihat perjalanan hidup dari awal sampai detik ini Pak Jero, teman-teman bisa lihat di channelnya Pak Jero, Ismaya Jaya, Kesatria Kris Bali. Ya, teman-teman bisa lihat di situ, karena di situ beliau sudah mengupas semua. Bahkan saya itu nonton terus dari awal tuh perjalanan hidup Pak Jero ketika Pak Jero pertama kali itu masuk di penjara. Saya nonton di situ. Karena kenapa saya digiring ke situ? Saya rasa saya itu dijebak ke situ karena saya kenal Pak Jero itu dari dulu. Ya, dari dulu waktu kasusnya Teguh Umar, ya, kasus pembunuhan Teguh Umar. Di situ udah Pak Jero mulai terkenal. Dan sampai detik ini pun teman-teman jangan dilihat dari cerita di video. Memang kalau kita lihat nonton di videonya Mak, kita bisa ketakutan. Ya. Saya sendiri teman-teman. Saya merasa takut. Karena apa? Yang disampaikan Pak Jero itu serem. Ya, mukanya Pak Jero juga serem. Tapi setelah kita ketemu langsung,
orangnya sangat welcome sekali, ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Adem orangnya. Ya ternyata jiwa persaudaraan dari Pak Jarwo itu sangat tinggi. Dan sekarang Pak Jarwo itu punya jadi ketua umum organisasi Yayasan Kris Bali. Ya. Kesatria Kris Bali. Nah, beliau sudah punya banyak anggota, hampir ribuan anggota. Dan itu yang membuat saya terinspirasi. Apalagi situ saya sudah sourcing semua tentang visi dan misi Pak Jarwo. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jarwo tadi. Nah, pertanyaan berikut Pak Jarwo, kira-kira langkah apa nanti ke depan Kris Bali ini supaya Kris Bali ini semakin berkembang dan semakin dipercaya oleh sekian orang banyak? Karena saya kemarin sempat saya komen di Facebook bagaimana cara gabung di Kris Bali. Mohon maaf Pak Jarwo, itu saya sampaikan. Pertanyaan saya. Ya, oke. Saya mengupas sama Kris dulu. Kris itu singkatan Ketut Putra Ismaya Jaya atau Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Kesatuan Republik Indonesia artinya apa? Kan bersatu seluruh Republik Indonesia. Tidak ada memandang apapun. Yang penting ingat, kita jangan dimanfaatkan. Kalian boleh jadi saudara kami, tapi janganlah melangkahi atau menginjak kepala kami. Kalau kalian mau cari makan, ayo cari makan sama-sama, sama kami. Seperti saya bilang, saya pernah ngasih motor mata elang itu tinggal ketika dia sering nengok saya ke penjara. Saya tersentuh hati saya. Saya kasih motor. Namanya Louis. Boleh didengarin Louis. Saya kasih motor, saya belikan motor. Saya belikan motor. Begitu baik. Jangan apa enggak saya? Saya tanya. Jangan apa tidak saya? Baik. Tapi nama saya dimanfaatin, dia buat masalah di mana-mana. Saya kan pusing jadi orang ini. Saya keluarkan dari yayasan saya. Saya nggak mau orang memanfaatin saya. Kalau bersaudara, mari bersaudara, tapi bersaudara dengan baik. Jangan memanfaatkan akhirnya kalian menginjak-injak. Kayak saya lihat si Bung Beni itu kan dulu organisasi juga. Ada bajunya dia pakai organisasi lah. Akhirnya dia apa? Dia makan juga orang itu, saudara kita. Dia mulai yang mericu. Itu yang saya tidak suka. Kenapa? Dia sudah kaya di tanah Bali kami. Saya pernah ribut dulu sama dia tahun 2012 di FCC. Saya pernah benturan. Akhirnya dia baik lagi sama saya baik lagi. Akhirnya ketika kejadian begini saya nggak suka, saya nggak mau. Saya hanya bisa menjaga tanah Bali saya untuk anak cucu saya. Kalau nggak saya bersuara, bukan saya mau cari panggung, bukan saya cari tempat, enggak. Saya menjaga harga diri saya sebagai orang Hindu Bali. Saya menjaga tanah warisan leluhur saya. Kalau saya nggak bersuara, siapa yang bersuara? Siapa yang membela tanah saya? Nangis nanti saya tua, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tahu banyak orang timur yang tidak, tipenya beda. Orang timur kan beda-beda. Ada yang lembut, ada yang baik. Tapi jangan di general orang timur itu sama. Saya juga sama. Orang Bali tidak semuanya keras. Ada juga orang Bali yang baik, tapi ada juga orang Bali yang keras. Itu ya saudaraku Timur ya. Jangan sampai salah paham, kita bersaudara. Dan saya lihat situ juga anggotanya Pak Jarwo sering turun membantu orang yang membutuhkan, orang yang tidak mampu. Dan itu yang membuat saya salut bahwa Yayasan Kris Bali itu memang betul-betul untuk membantu orang kecil, membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, kira-kira di Kris Bali itu Pak Jarwo, mungkin saya lagi tadi untuk masuk Kris Bali itu syaratnya apa Pak Jarwo? Kalau syarat sih kita nggak ada syarat sebenarnya. Kita nggak ada syarat apapun. Yang kita syaratnya adalah ketika ingin berbuat baik, ingin menjadi saudara, mari bersaudara. Kita tidak membatasi siapapun, tapi jangan memanfaatkan. Ingat, kami selalu bilang kepada saudara kami di yayasan, apa yang kalian lakukan bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Kalian karena berbuat baik. Kalian bisa berbuat baik karena pahala siapa yang ngasih bukan saya, tapi Tuhan yang ngasih pahala itu. Karena kami berusaha membawa di jalan Tuhan. Bagaimana berjalan Tuhan yang baik itu yang kami berusaha untuk lakukan. Jadi semua saudara-saudara kami hadir itu karena kami nggak ada ngajain. Kamu ayo, nggak ada, saya nggak pernah ngajakin orang. Biarpun orang mantan organisasi lama saya, ini mantan organisasi lama saya, banyak organisasi yang macam-macam di sini ikut gabung. Saya nggak pernah ngajak, mereka yang datang, mereka tanya. Saya bilang, saya nggak berani maksa, agar tidak nyesal di bumi. Ketika mereka ikut saya, pertanggung jawabannya sama siapa? Sama Tuhan. Kalian memanfaatkan, kalian akan hukum Tuhan. Tuhan kalian, bukan Tuhan saya. Karena kami tidak memandang agama untuk bersaudara. Kami memandang kebenaran. Karena ajaran Tuhan yang saya dapatkan adalah bagaimana kita menghargai umat manusia untuk menjadi berguna di tanah, di tempat kelahiran yang diberikan oleh Tuhan. Ya, terima kasih Pak Jarwo atas waktunya, atas ceramahnya tadi.
Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Jarod bermanfaat buat kami yang datang di sini dan teman-teman yang menonton di video ini. Dan perlu saya sampaikan juga, ingat buat teman-teman yang di Bali, Timor itu luas. Kalau misalnya ada orang Timor yang seperti Pak Jarod yang bergaris keras, silahkan cari sendiri, cari dari mereka. Ya, jangan membawa nama semua Timor. Karena kita ini orang yang tak berdaya, orang yang mau cari makan di Bali, orang yang mau cari pengalaman di Bali. Jangan sampai nanti kita yang tidak tahu apa-apa jadi kita kena imbas. Ya, kalau misalnya ada orang yang tertentu yang bikin ulah seperti itu, cari aja orang itu tersebut. Ya, beri dia pelajaran supaya dia tahu. Karena sebut nama orang Timor, kita semua jadi merinding. Karena nanti kita kena imbas. Nah, itu aja pesan saya buat teman-teman subscribe-ku. Dan mungkin ada pesan dari Pak Jarod untuk subscriber saya juga, pesannya bagaimana nanti selanjutnya kita yang orang Timur yang di Bali mungkin ada pesan ya kalau saya pesan khusus, mari kita saling dukung karena kita bersaudara. Saya juga senang melihat YouTube-nya Bang Farel Derajat Official. Nah ini tolong di like dan subscribe juga, karena kita adalah anak bersama suku atau daerah. Karena saya tahu, saya punya saudara orang Hindu juga banyak di tempat lain, di daerah kalian. Tapi kalau kelompok, tolong, ayo ikutlah bersama kami untuk membasmi mereka yang bergaris keras. Yang garis-garis keras. Kan banyak orang-orang garis keras ini yang saya tidak mau. Mata elang saya tidak mau ada di jalanan. Saya mantan orang jalanan. Saya mantan orang yang hidup dari mendapatkan kehidupan dari Tuhan tadi. Tapi saya menghargai saudara. Saya nggak ngambil kerjaan. Saya nggak mau ada mata elang lagi di pinggir jalan. Kenapa? Karena ini sangat meresahkan. Inilah yang membuat terjadinya pembunuhan itu kemarin. Karena adanya mata elang. Saya ingin, setuju tidak? Setuju. Ini saudara Timor yang ini aja setuju tidak ada mata elang. Maka saya ingin mata elang itu tidak ada lagi di tanah Bali. Ya. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih. Nah, Pak Jarod, terakhir dari saya Pak Jarod. Saya ada kenangan buat Pak Jarod. Oh, terima kasih. Tapi jangan dilihat dari bentuknya, tapi lihatlah ketulusan saya amin. Sebagai bentuk persaudaraan saya sama Pak Jarod. Saya ini ada cetak seluruh baju. Ya, baju ini saya cetak mungkin mirip dengan saya, tapi di sini saya tuliskan YouTube Ismaya Jaya Kesatria Kris Bali. Terima kasih. Ya, ini kenangan saya buat Pak Jarod. Semoga Pak Jarod menerima dengan tulus hati. Karena kalau bentuknya tidak seberapa, terus harga tidak seberapa, semoga ini bermanfaat buat Pak Jarod. Dan Pak Jarod saya minta nanti tetap pakai ini. Dan buat teman-teman yang di luar sana, subscriber saya, jangan lupa masuk di channel Ismaya Jaya Kris Bali. Ya, silakan like dan subscribe videonya agar ke depan nanti kita bisa kerjasama dengan Pak Jarod juga. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan buat Pak Jarod, silahkan. Atau misalnya ada challenge buat Pak Jarod, silahkan komen di kolom komentar. Challenge apa buat Pak Jarod yang cocok? Nanti kita akan buat video lagi lah. Tapi santai, video ini tegang. Ini saya juga kasih hadiah pin ya. Ini saya kasih pin, Bung. Saya kasih pin, Bung ya. Semoga aja berguna. Ini pin-pin dari Yayasan Kesatria Kris Bali. Ini kantongan kunci. Teman-teman, saya terima bajunya. Kita juga dapat tos dulu, tos atas. Ya, ini kita dapat aksesoris atau pin dari Pak Jarod, yaitu Kris Bali. Semoga bermanfaat. Semoga ini dari kenangan menjadi awal persaudaraan saya dengan Pak Jarod. Dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau buat challenge Pak Jarod, silahkan komen di bawah. Ya. Tapi challenge-nya jangan sampai saya sendiri yang bikin takut. Challenge biasa aja. Kenapa? Saya nggak bisa menyuruh Pak Jarod, nggak mungkin. Gitu. Challenge saya belajar aja. Gitu. Ya, silakan komen di komentar. Nanti video berikutnya kita nggak tahu video apa nanti. Dan terima kasih. Terima kasih. Dan selalu, selalu ya Bung. Ya. Terima kasih saudara Timor ya, saudara. Terima kasih. Ya. Mau minum dulu Bung? Ya, terima kasih. Kamu kita tunggu sampai di jalan aja, Bang. Ya. Ya, teman-teman. Selamat sore semuanya. Karena kita tadi sudah pulang dan kita baru tahu Pak Ismail itu orang yang baik.
ya. Kita sudah lihat sendiri, dan apa yang kita pikirkan sebelumnya ya, ternyata lain ya. Pak Jero itu ternyata orangnya baik. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Santai lah. Relax. Nah itu di luar dugaan kita, ternyata orangnya baik ya, orangnya kalem dan suka membantu Sesama. nah, ketika teman-teman ketemu langsung dengan beliau, ternyata orangnya baik sekali ya, tidak sama dengan apa yang teman-teman pikirkan. Setelah kita kesana, ternyata orangnya baik sekali ya, di luar dugaan kita, dan kita juga disambut dengan baik ya, walaupun pengabarnya Pak Jero itu orangnya sangat-sangat semua, tapi setelah kita ketemu langsung, setelah kita sapa langsung, ternyata orang juga baik sekali ya,